Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang dokter kecil. Nah, baik, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmasari, NIM 220301500052, kelas PJKRB tahun 2022. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi tentang dokter kecil. Adapun pengertian dokter kecil. Dokter kecil atau biasa disingkat dengan Dokcil adalah peserta didik atau siswa sekolah yang mana memenuhi kriteria dan telah dilatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungannya. Selanjutnya, tujuan program dokter kecil. Adapun tujuan umum yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam program usaha kesehatan sekolah atau biasa disebut dengan UKS. Adapun tujuan khusus program dokter kecil yang pertama yaitu agar peserta didik dapat menjadi penggerak hidup sehat di sekolah, rumah, dan lingkungannya. Yang kedua, agar peserta didik dapat menolong dirinya sendiri, teman, keluarga, dan lingkungannya. Selanjutnya, kriteria dokter kecil. Adapun syarat-syarat dokter kecil yaitu 1. Siswa kelas 4 atau kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan belum pernah mendapat pelatihan dokter kecil sebelumnya. Yang kedua, berprestasi di sekolah. Yang ketiga, berbadan sehat. Keempat, berwatak pemimpin dan bertanggung jawab. Kelima, berpenampilan bersih dan berperilaku sehat. Yang keenam, berbudi pekerti baik dan suka menolong. Yang ketujuh, yang terakhir, mendapat izin dari orang tua siswa. Selanjutnya, tugas dan kewajiban dokter kecil. Adapun tugas dan kewajiban dokter kecil yaitu selalu bersikap dan berperilaku sehat sehingga dia dapat menjadi contoh bagi teman-temannya. Yang kedua, dapat menggerakkan sesama teman untuk bersama-sama menjalankan usaha kesehatan terhadap dirinya masing-masing. Ketiga, berusaha bagi tercapainya kesehatan lingkungan yang baik di sekolah dan maupun di rumah. Yang keempat, membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Kelima, berperan aktif pada kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya peningkatan kesehatan di sekolah, seperti misalnya pekan kebersihan, pekan gizi, pekan penimbangan berat badan dan tinggi badan, pekan kesehatan gizi, dan pekan kesehatan mata, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kegiatan dokter kecil. Adapun kegiatan dokter kecil, yang pertama, menggerakkan dan membimbing teman dalam melaksanakan seperti pengamatan kebersihan dan kesehatan pribadi, pengukuran tinggi badan dan berat badan dan penyuluhan kesehatan. Kedua, membantu petugas kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan di sekolah seperti antara lain distribusi obat cacing, vitamin, dan lain-lain. Adapun pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K. Pertolongan pertama pada penyakit atau biasa disebut dengan P3P. Ketiga, memperoleh pembekalan materi pelatihan seperti misalnya pengenalan tanda-tanda penyakit, kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, pengamatan kebersihan ruangan UKS, warung sekolah dan lingkungan sekolah, seperti contohnya kebersihan ruang kelas dan pelengkapannya, kebersihan halaman sekolah, tempat suci, WC, kamar mandi, persediaan air bersih, tempat sampah, saluran pembuangan, termasuk juga upaya pemberantasan sarang nyamuk atau biasa disebut PSN. Kelima, pencatatan dan pelaporan, antara lain seperti pencatatan dan pelaporan kegiatan dalam buku harian dokter kecil. Yang keenam,
melaporkan hal-hal khusus yang ditemuinya kepada guru UKS atau kepala sekolah atau guru yang ditunjuk. Baik, selanjutnya kita masuk ke apa saja sih manfaat yang diharapkan dari program Dokcil. Nah, bagi dokter kecil, adapun programnya yaitu pertama, meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, memiliki keterampilan dalam upaya pelayanan kesehatan sederhana. Ketiga, bertindak sebagai teladan, penggerak, dan pendorong hidup sehat bagi kawan-kawannya. Yang keempat, memiliki rasa kepedulian sosial. Adapun manfaat bagi peserta didik lainnya, yaitu dia ikut tergerak dan terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan manfaat bagi guru yaitu meningkatkan kerjasama antara guru dengan orang tua murid dan petugas kesehatan dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Adapun manfaat bagi orang tua peserta didik yaitu meningkatkan kesadaran orang tua dalam berperilaku hidup bersih dan sehat bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, serta mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan peningkatan kesehatan anak sekolah. Dan adapun manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya, yaitu masyarakat tergerak untuk hidup bersih dan sehat, dan pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dalam rangkaian petualangan dan kasus misteri yang ada dalam Dokter Kecil, pembaca dapat mengambil banyak pelajaran tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk kerjasama, analisis, etika, keberanian, kreativitas, dan pengembangan karakter. Nah, baik, itulah tadi sedikit pembahasan materi mengenai dokter kecil dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucap. Saya Nurul Fatmasari, pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.